Di negeri ini maling jemuran atau maling ayam bisa dihajar sampai babak belur, bahkan sampai mati. Tapi kalau kamu nyuri uang negara hingga triliunan, katanya kamu bakal dapat fasilitas penjara ber-AC, dapat potongan masa tahanan, dan pas keluar kamu masih kaya raya, bahkan masih bisa bikin partai. Kenapa koruptor kelas kakap di Indonesia nggak pernah dihukum mati? Padahal aturan hukumnya ada. Apakah negara kita ini takut sama para koruptor? Sungguh ironis. Ya udah teman-teman, daripada kita bertanya-tanya, yuk kita simak penjelasannya. Tapi jangan lupa subscribe channel milik rakyat kecil ini, Keset Politik. Mulai tanggal 1 September kemarin, saya perintahkan TNI, Polri, Bea Cukai bikin operasi besar-besaran di Bangka Belitung. Menutup yang selama ini hampir 80% hasil timah tiap tahun diselundupkan tiap tahun. 80% timah kita tutup. Sadar nggak? Tiap kali kamu bayar pajak motor, beli pulsa kena PPN, atau pusing BBM naik, kamu itu sebenarnya lagi patungan bayar gaya hidup mewahnya para koruptor. 1.700 triliun rupiah uang negara dirampok cuma sama 20 orang. Tapi pas ditangkap, gak ada yang dihukum mati, penjara dapat AC, dan asetnya tetap utuh buat 7 turunan. Sekarang saya tanya, siapa sebenarnya yang lagi dihukum di negara ini? Koruptornya atau kita rakyat kecil yang diperas tiap hari? Coba luapkan pendapat kamu di komentar, lalu simak faktanya. Tapi sebelum kita bedah data dan nama-nama di balik skandal besar ini, mari kita kumpulkan barisan. Tekan tombol like, subscribe, dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Ingat, para manusia serakah itu takut bukan karena kita berteriak sendirian, tapi mereka bergemetar kalau rakyat kecil sudah mulai bersatu dan cerdas. Jadikan channel Keset Politik ini sebagai ruang silaturahmi, wadah kita berdiskusi, dan media untuk menyuarakan opini demi meraih keadilan yang hakiki bagi seluruh rakyat Indonesia. Tonton video ini sampai selesai tanpa di-skip agar paham utuh. Dan sekarang, coba tulis di kolom komentar dari kota atau daerah mana kamu menonton video ini. Mari kita lihat dari sudut Nusantara mana saja suara keadilan ini mulai bergema. Teman-teman, sebuah bangsa hancur bukan hanya karena banyak orang jahat, tapi karena orang baik memilih diam dan memaklumi. Nah, menurut kalian, apakah hukuman mati dan pemiskinan koruptor sudah saatnya diterapkan di Indonesia? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kita mulai dari kenyataan yang bikin mengelus dada, angka 1.700 triliun rupiah. Bagi kita rakyat biasa yang tiap hari banting tulang dari pagi sampai malam hanya buat bayar cicilan, beli beras, atau menyisihkan uang demi susu anak, angka itu jelas di luar nalar. Tapi buat segelintir gerombolan tikus berdasi di negeri ini, uang sebanyak itu seolah cuma dianggap sebagai uang receh yang bisa ditilep tanpa rasa bersalah. Coba kita buka matanya lebar-lebar dan lihat di mana saja uang jumbo itu menguap. Ada skandal di sektor minyak dan energi sekelas Pertamina yang menguapkan angka hingga 193 triliun rupiah. Ada juga kasus penambangan liar dan perusakan alam di Bangka demi timah yang merugikan negara sampai 300 triliun rupiah. Belum lagi pencaplokan lahan hutan di Riau senilai 104 triliun rupiah. Sampai skandal di Asabri, Jiwasraya, dan proyek BTS Kominfo. Kalau daftar puluhan elit manusia serakah ini digabungkan, angkanya benar-benar menyentuh 1.700 triliun rupiah. Tapi tahu apa hal yang paling menyedihkan dan bikin urat leher kita tegang? Dari sekian banyak bajingan penjarah uang rakyat tersebut, tidak ada satupun yang dijatuhi hukuman mati. 0 besar. Padahal kalau kita mau buka buku aturan hukum, negara kita itu punya yang namanya Undang-Undang Tipikor Pasal 2 Ayat 2. Di situ tertulis sangat jelas bahwa korupsi dalam keadaan tertentu bisa dijatuhi sanksi hukuman mati. Sekarang mari kita pakai akal sehat orang awam. Ketika uang ratusan triliun dijarah di saat rakyat sedang megap-megap antri bahan pokok murah dan kesulitan cari kerjaan, apakah itu belum cukup masuk dalam kategori keadaan tertentu? Kalau menilap uang negara sampai membangkrutkan fasilitas publik bukan alasan buat dihukum mati, lalu aturan itu dibuat untuk apa? Apakah cuma buat pajangan indah di dalam buku hukum agar terkesan tegas?
Bandingkan dengan negara tetangga seperti Tiongkok. Di sana, korupsi bernilai 100 jutaan rupiah saja sudah cukup buat bikin kepala si pelaku bolong ditembus timah panas. Tapi di Indonesia, korupsi ratusan triliun rupiah bukannya bikin jera, malah jalannya makin mulus. Nanti di penjara dapat potongan masa tahanan, pas hari raya dapat remisi. Belum lagi fasilitas selnya yang mirip hotel lengkap dengan AC dan jaringan internet. Begitu keluar dari penjara, sisa uang haramnya masih berlimpah untuk 7 turunan. Bahkan masih cukup buat modal bikin partai baru atau maju lagi di panggung politik. Sistem hukum kita ini seolah-olah sudah bergeser dari penegakan keadilan menjadi sekedar pertunjukan dagelan yang memelihara para koruptor. Keadilan seakan-akan cuma tajam ke bawah kepada rakyat kecil yang terdesak, tapi tumpul dan melempem ketika berhadapan dengan pejabat yang memegang uang triliunan rupiah. Teman-teman, saya mau serius nanya nih. Sebenarnya siapa yang lagi dihukum di negara ini? Para koruptornya atau kita rakyat kecil yang diperas setiap hari? Soalnya kadang kalau dipikir-pikir, hukum di negara kita ini kayak dagelan. Teman-teman, coba luapkan opini tajam kalian di kolom komentar. Mari kita berdiskusi dengan akal sehat. Mungkin banyak dari kita yang penasaran dan bertanya-tanya, bagaimana bisa uang sebesar 1.700 triliun rupiah lenyap begitu saja tanpa ada jejak yang jelas di ban? Kenapa orang-orang serakah ini bisa melenggang santai seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa? Jawabannya sederhana. Mereka tidak menggunakan cara-cara amatir seperti menumpuk uang tunai di bawah kasur, atau menyimpan uang triliunan rupiah di rekening bank lokal atas nama pribadi. Mereka sangat cerdik, berjejaring, dan memakai sistem yang rapi untuk menyembunyikan uang hasil kejahatan tersebut. Dalam dunianya para penjahat kerah putih, proses ini dikenal dengan istilah pencucian uang atau money laundering. Caranya sangat sistematis. Pertama-tama, mereka memanipulasi laporan keuangan, memalsukan data, menciptakan proyek-proyek fiktif yang sebenarnya tidak pernah ada di lapangan, hingga menggelembungkan atau melakukan markup harga proyek sampai ratusan persen dari nilai aslinya. Pekerjaan haram ini tentu tidak dilakukan sendiri, melainkan secara berjamaah melibatkan banyak pihak, dari tingkat pejabat pembuat kebijakan hingga pelaksana di lapangan. Setelah uang rakyat itu berhasil ditilep, mereka menyewa jasa akuntan mahal dan pengacara kelas atas untuk memutar uang tersebut. Mereka mendirikan puluhan perusahaan cangkang atau shell company, yaitu perusahaan boneka yang sebenarnya tidak memiliki kegiatan bisnis nyata, tidak ada pabriknya, tidak ada produknya, dan hanya berdiri di atas kertas dengan stempel formal. Uang haram itu kemudian ditransfer berputar-putar dari satu perusahaan cangkang ke perusahaan cangkang lainnya, dibelikan aset di luar negeri, hingga akhirnya masuk kembali ke dalam sistem keuangan dalam bentuk yang seolah-olah bersih dan merupakan hasil bisnis yang legal. Tidak berhenti di situ, untuk mengelabui petugas pajak dan aparat penegak hukum, para perampok ini menggunakan modus yang sangat licik yaitu pinjam nama, atau istilah kerennya nomine. Mereka menggunakan identitas orang lain yang posisinya lemah, seperti nama sopir pribadi, tukang kebun, hingga asisten rumah tangga mereka sendiri untuk membuka rekening bank dan membeli aset tanah ribuan hektar. Lucu sekaligus ironis, asisten rumah tangganya tetap tidur di kamar sempit beralaskan triplek, tapi di atas kertas dokumen hukum, nama mereka tercatat memiliki aset bernilai ratusan miliar rupiah. Sementara sang majikan yang koruptor bisa santai menikmati gaya hidup mewah, membeli mobil sport super cepat, jam tangan seharga puluhan miliar, hingga jet pribadi tanpa perlu takut terdeteksi. Lalu, apa dampaknya buat kita sebagai rakyat biasa? Sebagian orang mungkin berpikir, itu kan uang pemerintah, uang BUMN, uang perusahaan timah atau minyak, tidak ada hubungannya sama isi dompet saya. Ini adalah kekeliruan paling besar yang sering membuat kita terlena. Mari kita hitung secara sederhana dengan logika awam. Uang 1.700 triliun rupiah yang digondol oleh para koruptor itu adalah uang milik negara, uang kita bersama. Jika uang sebesar itu tidak dicuri dan dikelola dengan jujur untuk kepentingan rakyat, uang itu sanggup untuk membiayai pendidikan anak-anak kita dari tingkat sekolah dasar sampai lulus kuliah secara gratis, tanpa dipungut biaya sepeser pun. Uang itu sanggup untuk membangun rumah sakit modern dengan fasilitas canggih di setiap kecamatan di seluruh pelosok Indonesia, lengkap dengan pengobatan gratis tanpa perlu antre berjam-jam. Uang itu juga sangat cukup untuk dijadikan modal usaha bagi jutaan UMKM, agar roda ekonomi masyarakat bawah bisa bergerak secara mandiri. Namun karena uangnya sudah telanjur dimaling dan kas negara tekor,
pemerintah akhirnya harus memutar otak untuk menutup lubang kerugian tersebut. Dan cara paling gampang serta paling instan bagi pembuat kebijakan adalah dengan memeras rakyatnya sendiri. PPN dinaikkan, pajak kendaraan merangkak naik, subsidi bahan bakar minyak dicabut secara bertahap, dan subsidi listrik dipangkas. Artinya apa? Tanpa kita sadari, setiap kali kita membeli bensin dengan harga mahal, setiap kali kita membayar tagihan listrik yang makin mencekik, dan setiap kali kita membayar pajak belanjaan harian, kita itu sebenarnya sedang patungan secara gotong royong untuk membiayai gaya hidup mewah para koruptor dan keluarga mereka. Kita yang bekerja keras membanting tulang dan menguras keringat tiap hari. Tapi mereka beserta anak istrinya yang berfoya-foya memamerkan tas mahal puluhan ratusan juta di media sosial. Dampak yang lebih mengerikan lagi adalah kerusakan lingkungan yang tidak bisa dinilai dengan uang. Kasus korupsi di tambang timah Bangka Belitung dan pencaplokan hutan di Riau bukan cuma soal angka rupiah yang hilang, tapi soal alam yang hancur total. Hutan gundul, tanah berlubang-lubang raksasa meninggalkan kubangan beracun, dan ekosistem rusak parah yang membutuhkan waktu ratusan tahun untuk bisa pulih kembali. Anak cucu kita esok hari lahir bukan diwarisi tanah air yang subur dan kaya raya, melainkan diwarisi lingkungan yang rusak parah dan tumpukan utang yang harus mereka bayar kelak. Sementara para pejabat dan perampoknya tetap bisa tidur nyenyak di kasur empuk mereka, karena hukumannya cuma hitungan tahun, dan harta hasil curiannya tidak disita sampai habis. Melihat semua kerusakan dan ketidakadilan ini, pertanyaan paling mendasar yang harus kita ajukan kepada diri kita sendiri adalah, apakah kita masih mau terus diam dan menganggap semua ini sebagai hal yang biasa? Apakah kita mau terus memelihara sifat pasrah yang salah tempat ini? Sementara hidup kita makin terhimpit dan masa depan anak cucu kita sedang digadaikan oleh segelintir orang serakah? Sudah saatnya kita sadar bahwa sebuah bangsa bisa hancur bukan cuma karena banyaknya orang-orang jahat yang berkuasa. Suatu negara akan hancur ketika orang-orang baik di dalamnya memilih untuk diam, mengurut dada, memaklumi, dan memaafkan kejahatan yang terjadi di depan mata mereka. Sifat, nerimo, atau pasrah pada nasib buruk itu bukanlah sebuah kebaikan, melainkan bentuk pembiayaan atas keserakahan para koruptor. Kita harus berhenti menjadi penonton yang pasrah menyaksikan kepunahan dan kebangkrutan bangsa kita sendiri. Namun ingat, membendung kejahatan bernilai triliunan rupiah ini tidak bisa dilakukan dengan kemarahan yang buta. Kita tidak sedang mengajak rakyat untuk berbuat anarki, mengamuk di jalanan, atau merusak fasilitas umum yang dibeli pakai uang pajak kita sendiri. Kemarahan kita harus menjadi kemarahan yang berkelas. Kemarahan yang cerdas, berbasis data, dan menggunakan hak politik yang kita miliki secara sah sebagai warga negara. Langkah pertama yang paling krusial adalah memutus mata rantai politik uang. Setiap kali menjelang pemilu atau pilkada, para politisi dan calon pejabat kerap datang membawa sembako murah, uang bansos puluhan atau ratusan ribu rupiah untuk membagi-bagikan amplop. Sadarilah bahwa uang gocapan yang dibagikan itu adalah umpan. Itu adalah modal kecil mereka untuk membeli suara kita agar nantinya mereka bisa mengeruk kembali uang rakyat senilai triliunan rupiah saat sudah menjabat. Jangan pernah mau menjual harga diri dan masa depan daerah kita hanya demi uang bansos sekali makan. Tolak dan beri hukuman sosial kepada setiap pejabat atau calon pemimpin yang jalurnya tidak bersih dan didukung oleh uang-uang haram hasil pencucian uang. Langkah kedua adalah menyatukan suara untuk mendesak reformasi hukum yang nyata dan tanpa pandang bulu. Selama ini sistem hukum kita seolah-olah tumpul dan tak berkutik menghadapi penjahat kerah putih. Oleh karena itu, seluruh elemen masyarakat harus bersatu menyuarakan dua tuntutan utama yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Pertama, terapkan sanksi hukuman mati secara tegas tanpa celah bagi para perampok uang negara dalam skala besar, sesuai dengan amanat Undang-Undang Tipikor yang selama ini hanya dijadikan pajangan. Tidak ada alasan HAM untuk membela perampok yang sudah merenggut hak hidup dan kesejahteraan ratusan juta rakyat Indonesia. Tuntutan kedua yang tidak kalah penting adalah pemiskinan total melalui penyitaan aset 100%. Koruptor tidak pernah takut dengan hukuman penjara beberapa tahun jika setelah keluar mereka masih bisa menikmati sisa harta curian yang berlimpah. Yang paling mereka takuti adalah ketika seluruh harta kekayaannya, termasuk aset-aset yang disembunyikan atas nama istri, anak, sopir, hingga perusahaan cangkang, disita habis oleh negara sampai tak tersisa 1 sen pun. Kembalikan seluruh aset hasil rampokan itu ke kas negara, agar bisa digunakan langsung untuk pendidikan gratis, kesehatan gratis, dan pembangunan infrastruktur rakyat. Gerakan perubahan ini tidak bisa diwakilkan kepada orang lain.
Suara kritis kita adalah benteng terakhir yang dimiliki bangsa ini. Melalui wadah diskusi seperti channel Keset Politik ini, kita bangun kesadaran kolektif dari ujung Sumatera sampai Papua. Kita jadikan media sosial sebagai alat pengawas yang tajam untuk mengawal setiap kebijakan publik, membongkar setiap indikasi penyelewengan, dan menekan aparat penegak hukum agar bekerja jujur demi rakyat. Jangan biarkan jiwa kritis kita mandul atau mati sebelum dikubur. Ambil kembali hak-hak yang telah dirampas dari tangan kita. Mari kita bersatu, saling menjaga, dan berjuang bersama demi tegaknya keadilan yang sejati di tanah air Indonesia. Sebuah harapan besar kini sedang tertumpu di pundak pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Di tengah riak kekecewaan rakyat terhadap rentetan skandal korupsi yang menguras kas negara hingga ribuan triliun rupiah, masih ada secercah cahaya optimisme yang menyala di hati jutaan rakyat Indonesia. Kita tidak boleh kehilangan harapan. Rakyat Indonesia dengan tulus berdoa dan menggantungkan asa agar di bawah komando Presiden Prabowo, negeri ini benar-benar melangkah menuju era baru yang lebih bersih, lebih adil, dan lebih bermartabat. Rakyat merindukan sosok pemimpin negara yang berdiri tegak tanpa kompromi, memiliki ketegangan moral, dan berani memasang badan untuk melawan para koruptor serta gerombolan mafia yang selama ini menggerogoti uang rakyat. Kita tahu, perlawanan terhadap penjahat kerah putih ini bukanlah hal yang mudah. Mafia tanah, mafia minyak, mafia tambang, hingga mafia hukum telah berakar sekian lama di balik tembok-tembok kekuasaan. Namun, dengan kepemimpinan yang kuat, tegas, dan berani, rakyat percaya bahwa benteng-benteng korupsi itu bisa diruntuhkan satu persatu. Presiden Prabowo diharapkan menjadi panglima terdepan yang tidak gentar menghadapi tekanan pihak manapun demi menyelamatkan aset dan kekayaan bangsa. Di saat yang sama, kita sebagai rakyat juga ingin menegaskan bahwa kita tidak memukul rata semua elemen pemerintahan. Kami masih sangat optimis. Kami percaya bahwa di dalam jajaran kabinet pemerintahan, di jajaran aparat penegak hukum, hingga di kursi-kursi dewan yang terhormat di gedung DPR, masih banyak orang-orang baik, jujur, dan berintegritas tinggi yang tulus bekerja untuk kemakmuran rakyat. Masih ada wakil rakyat dan pejabat yang ketika bangun di pagi hari, pikiran pertamanya adalah bagaimana cara memajukan daerahnya dan menyejahterakan masyarakatnya. Kepada orang-orang baik di dalam sistem inilah rakyat menyandarkan harapan, agar mereka tidak lelah berjuang dan tidak tergilas oleh arus keserakahan. Harapan mendasar rakyat Indonesia sebenarnya sangat sederhana. Kami hanya ingin hukum yang adil. Hukum yang tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Hukum yang tidak menjadikan uang dan jabatan sebagai pelindung dari jerat pidana. Rakyat merindukan hadirnya keadilan yang sejati, di mana setiap warga negara kedudukannya sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, pesan ini harus disampaikan dengan lantang dan jelas kepada seluruh pejabat publik di negeri ini. Ingatlah bahwa setiap rupiah fasilitas, kendaraan dinas, hingga gaji yang kalian terima setiap bulan berasal dari tetesan keringat rakyat kecil. Dari pedagang kaki lima yang berdagang hingga larut malam, dari buruh pabrik yang bekerja keras, dari petani yang menanam padi di bawah terik matahari, dan dari tukang ojek yang menerjang hujan. Sangat tidak elok dan amat sangat berdosa jika uang yang dikumpulkan dari keringat rakyat itu justru dimaling untuk membiayai gaya hidup mewah dan pamer harta. Jika masih ada pejabat atau pembuat kebijakan yang nekat mengkhianati amanah rakyat dengan melakukan korupsi, maka tidak ada lagi kata maklum. Mereka harus dimiskinkan total melalui penyitaan seluruh aset hasil kejahatan, dan dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya. Jangan ada lagi fasilitas sel mewah, jangan ada lagi potongan masa tahanan yang obral, dan jangan biarkan mereka menyimpan sisa uang haram untuk 7 turunan. Pemiskinan dan hukuman berat adalah harga mutlak untuk memberikan efek jera dan mengembalikan kehormatan hukum di Indonesia. Namun, menuntut perbaikan tidak berarti kita harus terpecah belah. Sebagai rakyat yang mencintai tanah air ini, kami akan selalu menggaungkan narasi persatuan. Kita tidak akan membiarkan isu-isu politik atau provokasi pihak-pihak tertentu memecah belah keutuhan bangsa. Perjuangan melawan korupsi dan mafia adalah perjuangan bersama seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, tanpa memandang suku, agama, maupun pilihan politik. Persatuan rakyat adalah benteng terkuat dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terakhir, ingatlah wahai para pejabat dan dewan yang terhormat, jabatan itu sifatnya hanya sementara. Kursi empuk yang kalian duduki hari ini, kekuasaan yang kalian pegang, serta penghormatan yang kalian terima, semuanya akan berakhir dan ada batas waktunya. Pada akhirnya,
Yang akan dikenang oleh sejarah dan dicatat oleh Tuhan Yang Maha Esa bukanlah seberapa kaya kalian saat menjabat, melainkan seberapa besar manfaat dan kebaikan yang kalian tinggalkan untuk rakyat Indonesia. Ini Indonesia, negeri yang berdiri atas darah dan pengorbanan para pahlawan. Mari kita jaga bersama di bawah kepemimpinan yang baru, demi mewujudkan Indonesia yang maju, adil, makmur, dan bersih dari para perampok uang rakyat. Oke teman-teman, terima kasih masih bersama Keset Politik. Teman-teman, setelah kita mendengarkan penjelasan yang panjang tadi, silakan tulis opini tajam kalian di kolom komentar. Mari kita berdiskusi, kita beropini, mencari jalan terbaik untuk negeri ini. Teman-teman, siapa tahu suara kita didengar oleh para dewan-dewan yang terhormat, para pejabat-pejabat yang terhormat. Teman-teman, menurut opini saya, masyarakat itu sudah sangat lelah, sudah sangat capek. Bagaimana tidak capek? Setiap hari kita sebagai rakyat biasa dibangunkan oleh kenyataan hidup yang makin berat. Harga bahan pokok merangkak naik, tarif listrik dan bensin makin mahal. Pajak belanjaan hingga pajak kendaraan terus mengejar dompet kita. Sementara cari lapangan kerja susahnya setengah mati. Kita diajarkan untuk selalu taat aturan, rajin bayar pajak, dan pasrah menerima keadaan dengan alasan demi kas negara. Tapi di sisi lain teman-teman, berita di media massa setiap hari menyuguhkan pameran keserakahan yang bikin kita ngelus dada. Angka pencurian uang negara tidak lagi main-main. Katanya menembus angka 1,700 triliun. Bayangin teman-teman, sampai nyebutnya aja susah. Uang sebesar ini bukan hilang karena bencana alam, tapi dimaling oleh segelintir gelombolan orang-orang serakah yang ada di sektor minyak, tambang timah, lahan hutan, hingga proyek-proyek fasilitas publik. Teman-teman, hal yang paling menyakitkan dari skandal triliunan rupiah ini bukanlah soal uangnya yang hilang, melainkan bagaimana sistem hukum kita memperlakukan para perampoknya. Secara logika kita, kalau ada rakyat kecil yang terdesak karena lapar lalu mencuri, mereka bisa saja diamuk massa atau dipenjara bertahun-tahun tanpa ampun. Tapi ketika ada pejabat atau mafia yang menilep uang rakyat ratusan triliun rupiah, perlakuan hukumnya mendadak jadi sangat manis dan sopan. Aturan hukum untuk menjatuhkan hukuman mati sebenarnya ada di dalam undang-undang kita teman-teman, yaitu Undang-Undang Tipikor Pasal 2 Ayat 2 untuk korupsi dalam keadaan tertentu. Tapi kenyataannya teman-teman, dari puluhan koruptor kelas kakap itu tidak ada yang dihukum mati. Malah yang terjadi sebaliknya teman-teman. Mereka ditangkap dengan senyum mereka, masuk sel yang fasilitasnya katanya mirip hotel ber-AC, lengkap dengan internetnya, dapat potongan masa tahanan pas hari raya, dan ketika keluar penjara, sisa uang haramnya masih melimpah untuk 7 turunan bahkan. Bahkan teman-teman, ada yang masih sanggup bikin partai baru atau maju lagi jadi pejabat. Di titik inilah rakyat merasa hukum di Indonesia sudah bergeser. Hukum bukan lagi alat untuk menegakkan keadilan, tapi sudah berubah jadi pertunjukan dagelan yang tumpul ke atas namun sangat tajam ke bawah. Teman-teman, masih banyak masyarakat awam yang menganggap korupsi di tingkat pusat itu tidak ada hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari.
Ini adalah pemahaman yang salah. Uang 1.700 triliun yang dicuri itu adalah uang milik kita bersama sebagai rakyat Indonesia. Bayangkan kalau uang itu tidak dimaling, maka teman-teman, anak-anak kita bisa sekolah dan kuliah gratis tanpa pusing bayar SPP atau uang gedung. Jika uang itu tidak dikorupsi, teman-teman, setiap kecamatan di Indonesia bisa punya rumah sakit modern dengan pengobatan gratis tanpa perlu antre berjam-jam. Jika uang itu tidak dikorupsi, teman-teman, jutaan pedagang kecil dan UMKM bisa dapat bantuan modal usaha tanpa terjerat pinjaman online yang bunganya bikin leher rakyat kecil semakin tercekik. Teman-teman, tapi karena uangnya sudah terlanjur digondol para koruptor, kas negara akhirnya tekor dan bolong. Lantas bagaimana cara pemerintah menutup lubang itu? Cara paling gampang adalah memeras rakyatnya sendiri lewat kenaikan PPN, pencabutan subsidi BBM, dan kenaikan tarif pajak. Artinya teman-teman, secara tidak sadar, setiap kali kita membayar pajak dan beli barang mahal, kita itu sedang patungan membiayai gaya hidup mewah para koruptor beserta anak istrinya yang suka pamer barang bermerek di media sosial. Kita yang kerja banting tulang dari pagi sampai malam, mereka yang foya-foya. Sungguh ironis, sungguh ironis, sungguh ironis. Teman-teman, para koruptor ini tidak pernah pakai cara yang amatir. Uang curian itu tidak disimpan di rekening pribadinya, tapi diputar lewat perusahaan-perusahaan cangkang atau perusahaan boneka di atas kertas. Dibelikan aset-aset mewah atau dipinjamkan ke nama orang lain seperti nama sopir atau asisten rumah tangga mereka. Teman-teman, sopirnya tetap tidur di kamar sempit, tapi di atas kertas dokumen hukum, nama sopir itu tercatat punya tanah ribuan hektar atau aset ratusan miliar. Ini bukan cuma licik, tapi sangat jahat. Teman-teman, mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih yang telah menyimak. Terima kasih banyak. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, membangkitkan rasa cinta tanah air kita. Semoga video ini bisa mempererat persaudaraan dari seluruh bangsa Indonesia. Tetap rapatkan barisan, jangan terprovokasi oleh video-video narasi-narasi hoak yang belum tentu kebenarannya. Teman-teman, terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you next time. Merdeka Indonesia, bersih dari korupsi.